Jadi grooming mungkin masih agak jarang ya. Cuman yang pasti grooming itu dipakai buat kalau di CG itu visual effect, terus animasi atau game juga sekarang udah mulai pada pakai. Ini buat bikin rambutan kayak gini. Jadi grooming itu bisa grooming rambut. Grooming itu artinya apa ya? Kayak menata rambut gitulah harusnya artinya grooming gitu. Arti lebih spesifiknya nyisir sih. Jadi kalau di industri itu namanya grooming, nama departemennya. Jadi sekarang udah mulai studio-studio besar udah mulai misah. Nah kebetulan dulu saya juga lama jadi grooming artist di luar. Jadi di FW saya juga supervisornya grooming. Oke, rambut-rambutan kayak gini atau bulu-bulu pendek kayak si ininya, kayak si alisnya, terus ini juga eyelash juga termasuk grooming juga. Oke, bisa buat bikin rambut pendek juga, buat apa? Buat jenggot-jenggotan. Terus ini sama, ini prosesnya nanti begini ya, prosesnya. Proses grooming. Terus gini-ginian juga sama. Rambut-rambutan begini, terus bulu-bulu begini juga bisa juga. Mungkin cara antara bulu kayak gini, terus gini, bulu-bulu hewan gini, mungkin cara bikinnya tuh agak beda sama rambut yang panjang gini. Rambut yang panjang ini tuh intinya lebih spesifik ke ininya ya, ke stylenya sih biasanya. Cuman kalau grooming begini lebih general sih biasanya. Jadi stylenya itu lebih general, nggak akan dilihat spesifik. Oh di sini tuh harus belok kemari nggak. Cuman kalau kita bikin rambut kayak gini itu biasanya lebih spesifik sih. Direkturnya minta, oh, ini harus belok ke sini, ini harus ke mana gitu biasanya kayak gitu. Oke, kita lihat cara kerjanya. Di sini ada di day 10 kalau dicek di ini. Kalau dicek di drive ini di day 10 kita ada materi ini kayak general materi yang kita pakai dari awal sampai habis nanti. Nah ini harusnya informasinya udah cukup. Informasi cara bikinnya, modifiernya, segala macam itu harusnya udah cukup. Terus nanti kita lanjutkan sama ini juga, sama penjelasannya juga sih. Oke, ini kita close dulu. Oke, nah kita overview sebentar di Maya, cara pengerjaan di Maya. Nah, cara pengerjaan di Maya itu kita pakainya XGen ya. Jadi kalau kalau kalian buka Maya, makanya kemarin saya minta itu 2018 ke atas itu udah pasti XGen-nya ada. Tab XGen itu ada di sini. Terus menu XGen itu ada di sini semua. Ini bukan menu sih, ini tool-toolnya XGen. Nah, terus ini biar nggak bingung nanti di XGen itu, di Maya itu XGen sekarang ada 2 ya. Kalau dilihat nih di dropdown-nya, di workspace-nya, ini ada XGen Talk.
terus ada X-Gen Interactive Grooming. Interactive Groom. Cuman biasanya di production kita pakai X-Gen ini. Jadi workspace-nya bisa diganti ke X-Gen ini. Nah, nanti udah ini awalnya mungkin kalian buka My Classic begini ya. Kemarin di UV Editing workspace-nya begini. Cuman sekarang kita pakai Xgen. Nah, kalau kita pakai Xgen, nanti tab ini keluar nih, Xgen, tab Xgen ini nanti keluar. Oke, ini Maya saya udah ini. Jadi saya tutup dulu. Kita buka ulang. Yang rusak kayaknya. Oke, saya minta tutup juga. Oke, kita buka lagi Mayanya. Oke, ini dokumen tadi yang saya bikin sama aja sama yang saya upload. Cuma yang saya upload itu udah jadi PDF ya. Saya bikin pakai OneNote. Ini ada toolbarnya. Nah, jadi tabnya tadi ada di sini. Workspace-nya diganti ke Xgen, nanti keluar begini. Ini cara bikin hair, cara bikinnya. Cuman ini yang sedikit yang harus diketahui dari Xgen ini. Jadi sekarang fix kita pakai Xgen yang ini ya. Jadi kita nggak pakai yang interaktif. Jadi diingat kita nggak pakai interaktif. Jadi jangan nanti pakai interaktif karena cara kerjanya berbeda. Nah, ini yang harus dipahamin strukturnya Xgen. Nah, jadi biasanya kita numbuhin rambutnya itu dia dari mesh, kita tetap pakai mesh. Misal kita buat satu mesh. Nah, misal kita mau buat reball ya, misalnya apa? Misalnya apa bola yang ada bunyinya tuh tenis. Misalnya kita mau buat bola tenis. Oke. Betul, ini kan bola tenis banyak bulunya, misalnya kalau buat bola tenis itu kita misalnya bikin bola dari bola ini, sphere ini, nah, nanti kita pasti numbuhinnya dari mesh. Jadi fur itu dia nggak bisa independen, jadi dia nggak bisa tumbuh sendiri gitu di empty space, dia nggak bisa, dia tetap butuh mesh. Jadi untuk mesh-nya sendiri biasanya kita sebut scalp mesh. Nih, scalp. Ini biasanya kalau di grooming kita sebut scalp. Scalp itu artinya batok ya. Jadi batok. Jadi biasanya kalau kalau kalian lihat rambut palsu yang model sekarang tuh yang apa? Yang ditaruh, yang ditempel gitu ya. Kalau kalian lihat rambut palsu yang ditempel gitu pasti ada lapisan bawahnya, wig ya, wig. Lihat wig, di sini kayaknya nggak kelihatan sih. Wig scalp. Nah biasanya dia kayak gini sih kalau rambut palsu tuh. Ini nanti di sini yang dirajut rambutnya. Jadi artinya kira-kira gitulah base tempat tumbuh rambutnya sih biasanya. Nah, oke, nggak ada yang kelihatan scalpnya sih. Nah ini nih scalpnya, ini yang ditarik ini, itu scalpnya biasanya. Nah makanya jarang kelihatan tuh digunting, habis ditempel gitu digunting. Oke, jadi buat film-film tuh biasanya kayak gitu ya, film-film yang pakai wig. Nah,
Jadi tetap ada mesh-nya. Jadi mesh ini biasanya kalau kita ngerjain sesuatu, ini misalnya bolanya, bola.geo atau .msh gitu, yes, underscore msh gitu kalau di production. Terus ini kita biasanya kita duplikat, kita nggak akan temuin rambutnya di mesh aslinya. Selalu kita bikin sculpt mesh-nya. Jadi sculpt mesh ini harus sama bolanya harusnya. Uh, Biasanya kayak ini, cuman intinya kita nembuhin tetap dari mesh juga. Nah, terus nah ini hair-nya. Nah, terus biasanya dia ada grupnya. Jadi kalau di apa? Kalau di Maya itu biasanya kita dapat objek itu kan. Kalau misalnya ini saya kasih grup, biasanya dikasih grupnya geo gitu kan. Nah, terus misalnya ada kalau ada hierarkinya lagi, jadi kayak hierarki gitu. Nah, terus kalau XGen itu juga ada hierarkinya, ada groupingnya. Cuman groupingnya itu beda nama. Kalau grupnya dia sebut collection. Terus kalau hair-nya sendiri dia sebut objeknya dia sebut description. Jadi antara collection sama description ini harus dihafal sih. Harus tahu mana collection, mana description. Kalau enggak nanti bingung. Oke. Nah terus struktur selanjutnya itu uh, biasanya ada guide ya. Jadi kalau rambut ini nanti kan jadi banyak dia. Kalau misalnya kita lihat tadi contoh di sini, nah rambutnya kan banyak, itu kita nggak mungkin nyisir satu-satu, kayak secara spesifik gitu, kita nyisir satu-satu gitu, itu ini hampir nggak mungkin, karena rambutnya ini biasanya ribuan ya, ratusan ribu malah. Jadi kalau kita mau sisir satu-satu itu nggak mungkin. Nah, jadi dibikinlah sistem kayak ada sub hair gitu. Jadi di bawah hair kita bikin guide-nya. Jadi guide ini dia jadinya nggak banyak, jadi lebih gampang kita bentuk akhirnya. Jadi nanti eh, rambut aslinya ngikut guide-nya. Jadi kita yang kita shape itu guide-nya, yang kita bentuk itu guide-nya. Terus nanti hair-nya ngikut ke guide-nya. Jadi bisa dilihat nih, ini guide-nya kan sedikit nih buat jenggotnya. Cuman kita bisa lihat flow-nya itu semuanya ngikut guide-nya. Oke. Oke, nah bisa kita coba aja sebenarnya, bisa dicoba langsung. Nah ini sculpt-nya tadi sudah ada. Ini sculpt-nya udah ada. Nah kalau saya bikin misalnya, ini kita ke Xgen ya. Ke tab-nya Xgen, di sini tool-nya semua. Nah di sini tool-nya kebagi dua sebenarnya nih. Kebagi dua, ini ada ini. Nah yang kiri ini buat Xgen ini tadi. Ingat tadi ada Xgen satu lagi namanya interactive grooming, itu sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah sebenarnya kalau bikin-bikin rambut itu sebenarnya lebih enak pakai yang interaktif ya, lebih user friendly, cuman enggak production friendly, makanya saya push kita pakai yang sebelah kiri ini, yang Xgen biasa. Lebih production friendly, cuman agak ribet sedikit, cuma nggak apa-apa, lama-lama pasti ngerti. Oke, nah kalau kita mau coba itu bisa kita create new description di sini. Jadi ini yang bawah ini kita ignore dulu sekarang ya. Jadi sekarang kita mainly pakai create ini. Nah, kalau kita create ini, nanti keluar menu kayak gini. Semua penjelasannya ada di sini sebenarnya. Kalau mau dicek, ini create new, ini yang mana, terus ini yang mana, gitu ada. Terus ini ada beberapa pilihan. Jadi pilihan yang paling sering kita pakai itu
ini spline, groomable spline, terus cuman dua sih kalau yang primitifnya cuman dua, spline sama groomable spline. Sekarang kita fokus ke spline dulu. Terus coba kita langsung create dulu aja. Nah, terus ini nih description name. Nah, jadi ingat description tadi objeknya, terus collection tadi grupnya. Jadi description ini namanya. Misalnya ini bola, kita kasih nama bola, covernya bola. Terus ini collectionnya, ini berarti adalah grupnya. Jadi misalnya kita kasih grup namanya ver, dalamnya adalah bola. Jadi kalau misalnya langsung kita create, nah dia keluar nanti grup gini. Nah jadi ini kelihatan kayak folder ya. Jadi dia akan kepisah, dia nggak akan ada di dalam scope-nya. Dia kepisah, ini grupnya, terus ini adalah description-nya. Nah berarti nanti kalau kita mau bikin description satu lagi, berarti kita bikinnya di dalam sini. Kalau misalnya di sini ada menu description ya, create description. Oh sorry, kita harus select bolanya dulu, select scope-nya dulu, sorry. Kalau kita create description, nah ini ada pilihan masukkan ke collection ver. Jadi misalnya kita taruh sini, ini misalnya apa ya? Misalnya bola 2 lah, bola 02 gitu. Buat contoh aja. Terus kita create, nah nanti ini jadi ver-nya jadi double, cuman dia masuk di satu grup. Ini wajib ada grup ya, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi wajib ada grup. Ini saya delete dulu, delete description. Oke, nah udah kalau kita lihat di sini nih, ini ada pilihannya. Yang perlu dilihat itu ini tadi. Kalau create description ini kayak kita bikin description baru di bawah folder ver. Nah, terus di sini ada description-nya. Ini kalau kita tadi belum delete ya. Ini misalnya kita bikin lagi bola 3, misalnya kita bikin lagi create. Nah, ini nanti kita bisa pilih di sini yang mau kita edit yang mana. Cuman ini harus dipilih dulu. Jadi gitu. Nah, ini yang 03 saya coba delete dulu biar enggak pusing ya. Nah, Xgen ini dia bisa ringan walaupun kita taruh ini misalnya 100.000 Hz. 100.000 kebanyakan, agak lebay sih. 1 juta malah saya taruh tuh. Ini mungkin crash ya. Harusnya tuh 1.000 dah. Sorry. Main pencet-pencet aja. Oke. Tapi itu udah sih kayaknya. Oh, masih include. Itu. Ya kita stop aja nih. Lama nanti. Oke, kita stop. Oke. Oke. Keluar deh. Oke, ini kita ulang lagi. Ini kita kasih nama bola. Kita duplikat. Oh, ya. Nyangkut nih. Halo, halo. Masih connect kan? Iya, halo Mas. Cari. Bentar ya.
Kayaknya disknya juga penuh sih. Oke. Kita cek lagi disknya, sorry. Nanti kita ulang lagi ya. Sini masih ada 25. Harusnya sih aman. Oke. Kita record lagi. Oke. Ini kita bikin scalp-nya. Tinggal PT ya. Scalp. Misalnya bola mesh, MSH, MSH. MSH nggak harus ya, cuman biasanya standar produksi begini. Kadang dia taruh geo sih belakangnya. Oke, ini scalp-nya sudah. Terus kita coba kasih, kita ganti ke exchange, kita kasih description. Kita ke spline dulu. Collection-nya kita kasih nama var. Description name-nya kasih nama bola. Oke, kita create. Override. Ini kita tadi karena crash ya, jadi dia minta bikin bola satu, cuman sama aja harusnya nggak apa-apa. Oke, kita sampai di sini tadi. Ini harusnya kita kasih 1000. Udah banyak ya, makanya tadi 1 juta isinya hang. Terus di sini nih ada kayak tombol mata gini. Dia kenapa efisien si Xgen-nya? Jadi dia sebenarnya dia nggak akan kasih lihat kita yang nggak kelihatan di kamera. Jadi kalau kita zoom segini, terus kita update, nah dia yang nggak kelihatan di kamera itu dia bakalan hilang sementara sih. Jadi jangan panik nanti kalau kejadian kayak gini, ini diupdate aja biar kelihatan semua. Kalau nggak mau kayak gitu, ini bisa diganti ke, oh ini defaultnya begini sih. Defaultnya begini, terus bisa diganti ke automatically kalau mau dia langsung berganti. Nah, terus di sini ini ada di preview output, ini ada only primitive in the view. Jadi kalau kita update, kalau nggak mau begini nih, kita matiin aja. Jadi kalau update dia selalu update semuanya. Jadi terserah sih kalau mau misalnya kalau bikin yang satu body tebal nya gitu, ini mending dinyalain ya, jangan terlalu berat satu scene-nya. Oke. Nah, kalau sudah, nah di sini propertiesnya dari hair-nya sendiri, ini kita sebut biasanya hair strand ya. Hair strand atau primitif, kalau di mana namanya primitif. Cuman secara general di industri itu sebutnya hair strand. Strand itu helai artinya. Jadi propertiesnya ada di sini, properties hair strand-nya. Nah, yang pertama ini tadi density. Density ini ketebalan rambutnya. Jadi seberapa banyak rambutnya di sini. Terus di sini ada yang standar itu length, panjangnya mau semana. Itu tinggal di drag. Terus width-nya itu ketebalan helai rambutnya. Helai rambutnya itu berapa tebalnya. Terus di sini ini ada taper. Taper itu keruncingan rambutnya. Jadi kalau rambut itu memang dia secara natural dia ujungnya lebih kecil ya dari rootnya. Jadi ini buat simulasi yang kayak gitu. Ini taper start. Ini startnya di mana? Jadi kalau dikasih 50% gitu, 0,5 itu rootnya tebal, terus tebal sama tebalnya sampai ke tengah, dia baru mulai melancip.
kayaknya dari propertiesnya yang dipakai di awal-awal tuh cuman itu dulu. Nah, terus ini ada previewnya saya biasanya matiin tube shade ini biar kelihatan kayak rambut. Jadi ini tuh dia kayak ada depth-nya gitu, cuman agak mengganggu kadang saya lihat. Jadi ini kayaknya sering saya matiin. Jadi terserah ya kalau kalian mau pakai juga nggak apa-apa. Terus di density-nya tadi. Nah, secara basic itu ya kalau primitif. Terus di sini preview outputnya tadi yang paling yang dipakai itu cuman ini. Terus preview persennya, berapa persen previewnya juga bisa di ini juga. Jadi ini beda sama density ya. Kalau density memang kita render nanti kalau kita kurangin density-nya, kita render dia begini. Cuman kalau preview percentage itu kita set density-nya 1000, persennya kita kurangin buat preview di sini. Cuman waktu kita render dia jadinya begini. Jadi ini buat preview aja biar nggak berat. Preview percentage itu kita bisa kurangin. Biar nggak berat waktu kita edit. Waktu kita render ya biarin aja. Karena kan kita render tinggal biasanya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan tentang rambut, strukturnya ini, struktur XGen. Pak, halo. Ya. Untuk numbuhin Xgen itu apakah poligonnya harus berapa poli gitu? Ada minimal polinya nggak? Nggak ada sih. Jadi dia sebenarnya kalau XGen ini biasanya dia kayak nanti dia ngasih ini sendiri sih, di dalam sini dia ngasih grid sendiri. Jadi nanti dia tumbuhin aja. Kalau misalnya kita bikin flat nggak ada ininya, nggak ada poli di dalamnya, cuman plain gitu ya nggak apa-apa juga, dia nggak masalah. Gitu. Cuman lebih baik kalau misalnya ada bentuknya, lebih baik itu poligonnya cukup. Jadi jangan terlalu kotak-kotak gitu. Jadi misalnya jangan terlalu sedikit begini misalnya. Ini terlalu sedikit nanti karena nanti XGen dia pasti nge-subdiv sendiri. Jadi nanti dia bikin kayak gini nih. Jadi antara ini nanti sama tumbuh XGen-nya nggak sama. XGen-nya tumbuh di ini yang smooth, terus yang sebenarnya mesh kita tuh jelek begini. Jadi mending dibikin cukup lah kira-kira begini gitu meshnya. Ada lagi yang lain? Kalau generator sheet tadi saya coba-coba itu ya Pak, Bang gitu ya. Apa namanya? Ngaruh ke ketebalan daun ketebalan rambutnya ya juga ya generator sheet tadi ya Bang. Generator seed. Ya, yang di primitif. Generator seed itu buat ini aja sih, buat apa? Buat nge-randomize aja. Jadi kalau 2 itu dia kayak pindah gitu akhirnya. Ini berguna kalau misalnya kita duplikat hairnya, kita mau ada kayak mau lebih tebal, kita duplikat, misalnya kita bikin description baru, tapi kita duplikat description yang ini, kita duplikat gitu kan. Ini misalnya kita duplikat description-nya, ya saja, kita duplikat ke copy misalnya. Nah ini adalah 2 description yang sama. Ini 2 description yang sama. Masalahnya dia tumbuhnya sama gitu. Cuman kalau yang satu kita
kita random. Nah ini jadinya dia lebih tebal. Yang tadi nggak kelihatan lebih tebal karena dia di tempat yang sama. Sorry. Misalnya itu. Nah ini nggak kelihatan berubah dari awalnya sebenarnya. Padahal rambutnya sudah kita duplikat, udah 2 kali lebih tebal harusnya. Cuman karena dia tumbuhnya di tempat yang sama, jadi individual hairnya tuh tumbuh di tempat yang sama. Ini buat random gitu. Jadi kayak di satu individual hair itu kayak dipindah kemana gitu. Jadi nggak di tempat yang sama lagi, di random gitu jadinya. Jadi ini bisa lebih tebal. Jadi semakin semakin besar nilai generator setnya semakin tebal gitu ya berarti ya Bang? Enggak. Ini Nggak juga. cuma ngerandom aja. Jadi kalau Oh. kalau kalau yang sama itu ya udah di random aja. Mungkin dibikin lebih sedikit nih biar lebih uh, biar lebih gampang pahamnya. Jadi itu diputar-putar biasa aja gitu. Ngerti. Ya, Ya, siap, makasih. jadi kalau ya, jadi kalau misalnya kalau mungkin kita bikin sesuatu yang spesifik ya, kayaknya sih di sini nggak bisa ya. Cuman iyalah ini buat random aja lah gitu. Cuman jarang dipakai juga nih. Karena pasti random sih kita bikin. Cuman kalau ada kasus di mana kita duplikat hairnya, terus kita mau semuanya sama, ya berarti bisa pakai generator seed gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ini jenis-jenisnya kita tadi udah ini ya. Ini bisa dilihat properties atributnya apa aja. Ini sama tadi kayak yang kita cek tadi. Jadi kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi. Nah, next kita ke modifier. Nah, jadi ini properties ya. Jadi ini bukan modifier, ini properties. Jadi ini kayak apa? Kayak sesuatu yang sudah di set di atributnya. Bedanya sama ini kita bikin sendiri modifier. Jadi modifier itu ada di sini. Ini kita bikin sendiri. Nah, ada beberapa modifier yang biasa kita pakai sih. Ini mungkin width-nya kita kurangin lagi biar lebih kelihatan kayak rambut misalnya. Nah, kalau kita lihat di materinya, yang biasa kita pakai tuh cuman ada 4. Kalau kita lihat sih modifiernya ada banyak ya. Itu kita bikin modifier itu pakai modifiernya ada di sini, terus kita bikin modifiernya pakai ini. Ini add new modifier, ini masukin modifier baru. Nah, ini ada banyak ya. Cuman yang biasa kita pakai itu satu clamping, terus coil, terus noise, terus cut. Ini yang biasa kita pakai itu 4 ini. Cuman yang lain nanti mungkin kita nggak bahas di pelatihan ini, cuman mungkin bisa yang lain bisa dicoba sendiri di rumah mungkin. Nah ini 4. Di sini juga ada ya, nanti dicek ini gunanya apa, penjelasan singkatnya buat apa gitu. Cuman untuk buat rambut biasanya kita cukup pakai 4 ini aja. Saya biasanya cuma pakai 4 ini, saya nggak pakai yang lain. Oke, yang pertama clamping. Jadi kalau kita lihat rambut biasanya itu pasti ada tingkat kelembapannya ya. Biasanya kalau bahasa kita sehari-hari lepek mungkin ya. Jadi seberapa rapi pun rambut sebenarnya ada tingkat kelembapannya sebenarnya. Jadi semakin lembab tuh biasanya semakin ngumpul. Jadi ini biasa dibilang satu klam.
Jadi satu kumpulan ini dia kayak satu grup ya. Jadi kalau misalnya kita mau gambar klamnya, itu nih kita bisa lihat. Nah ini adalah satu klam. Ini adalah satu klam. Nah ini satu klam rambut nih, satu kumpulan rambut ini. Nah, terus ini klam yang berbeda. Ini satu klam yang berbeda. Klam kedua lah mungkin. Ini klam kedua. Ini klam ketiga. Ini klam ketiga. Keempat, kelima, dan seterusnya gitu. Ini yang ketiga, gitu kan. Jadi biasanya kita bisa planning kayak gini sih, misalnya ada reference nanti, reference-nya kayak gimana, booming, ini ada nggak sih ini? Jadi biasanya planningnya harus gitu juga ya. Saya biasanya planningnya gitu sih, cuman saya udah nggak gambar lagi mungkin sekarang. Dulu saya biasanya gambar, cuman saya kayaknya udah nggak punya gambar-gambarnya. Saya gambar begini, misalnya ada reference, ini saya gambar nih kira-kira nih kira-kira pembagiannya tuh ada kayak gini. Sebenarnya kita nggak bisa benar-benar spesifik sih, cuman at least rasa-rasanya kita bisa dapat kayak gini. Jadi gitu. Kalau yang parah tuh kita bisa lihat wet hair ya. Nah, ini tingkat kelembapannya itu bisa kita hubungkan ke tingkat clumpiness-nya. Berarti clumpiness itu maksudnya tingkat kelembapan rambut sih, tingkat kelembapannya. Ini berarti kalau misalnya kita kasih clump, ini berarti clumpnya levelnya tinggi sih, clumpnya. Nanti ada ininya, kita bisa lihat. Ini kayak gini nih, berarti clumpnya lumayan ini sih, lumayan kencang sih harusnya. Ini kita bisa lihat, kita kasih aja clump. Cuman clump itu butuh poin ya. Jadi pas kita kasih pertama kali itu dia nggak akan muncul. Jadi kita butuh setup maps-nya. Nah jadi kayak poin clumpnya ada di mana aja gitu. Nah kita bisa generate di sini langsung. Nah ini kalau misalnya segini, ini kita bisa lihat kalau kita generate nih, ini kelihatan ya. Nah, dia biasanya random sih memang. Ini bisa kita lihat, ini nanti titiknya di sini, jadi nanti clumpnya ada di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Nah ini coba kita density-nya kita nggak rubah, biasanya yang kita rubah tuh cuman density-nya. Terus kita generate, kita save. Nah ini kelihatan nih clumpnya begini. Itu pas di titik tadi. Nah berarti kalau kita mau buat clump yang kayak gini tuh, atau clump yang kayak gini, berarti kan logikanya titiknya banyak ya. Ini titiknya banyak gitu kan. Nah, itu density-nya kita bisa rubah lagi nih setup maps-nya. Ini bisa mungkin kita kasih 5 mungkin. Terus kita generate lagi biar kelihatan previewnya. Nah ini udah banyak, kita save, nanti jadi begini. Oke, ini clumpiness ya. Jadi dia semakin harusnya logikanya semakin kalau di rambut manusia tuh semakin lepek, semakin dia ngumpul begini. Cuman ngumpulnya nggak spesifik gini sih. Ya. Ini kalau anime nih pasti begini rambutnya. Kalau anime yang suka anime gitu mungkin rambutnya pasti jadi begini. Nah kalau dilihat di sini itu ada di bawahnya itu ada beberapa ini ya, beberapa properties. Ini properties dari modifiernya. Kalau kita klik ini ada mask-nya, mask
Mas itu kayak ini ya, kayak value-nya cuman berdasarkan general gitu. Jadi kayak kalau kita kurangin 0, jadi hilang semuanya gitu. Jadi ini kenapa dibilang mas? Karena ini bisa dikasih map. Kita biasanya kasih map di sini. Jadi kalau kita kasih map di sini putih gitu, di sini hitam, jadi di sini aja yang ada. Nah, nanti kita tes. Terus nih clumpnya mau seberapa? Kalau 0,5, dia ngumpul cuman udah nggak terlalu ini. Jadi biasanya cuman saya nggak apa-apain di sini ya biasanya. Ini ada skillnya, skill kurva skill. Nah ini nih yang bikin bentuknya jadi begini. Nah karena ini ada kayak gelombang gini. Misalnya kita naikkan atasnya, nah atasnya tuh jadi hilang gitu. Ini bisa dicoba. Terus ini bawahnya kalau kita naikin lagi, bawahnya jadi mengembang. Jadi dia kayak ngikut bentuk ini sih, bentuk kurvanya. Nah ini kurvanya bisa ditambah. Kurvanya bisa ditambah titiknya ya. Jadi terserah kita kayak gimana. Cuman kalau rambut manusia tadi dia bentuknya begini sih. Klamnya bentuknya begini. Kalau biasanya rambut kayak gini tuh, itu klamnya bentuknya begini. Itu yang begini, cuman mungkin ujungnya nggak terlalu rincing ya. Nah, begini. Oke, ini di bawahnya ada varian. Ini volumize itu ya kayak ngasih bentuk yang berbeda dikit ya, cuman jarang juga kita pakai. Clump variance ini buat ngasih agak random sih. Kalau kita kasih misalnya 1, nah ini jadi kacau akhirnya. Misalnya kita kasih 0,2 gitu. Jadi nggak semuanya ngejepit ya. Kasih 0,1. Cuman biasanya kita nggak terlalu pakai ini sih. Saya nggak pernah pakai ini juga. Jadi yang biasanya dipakai itu cuman ini aja. Yang bawah dia ini ada banyak lagi, cuman nanti aja kita coverin. Oke. Nah ini mungkin kita bikin dikit. Yang ada pertanyaan nih di clumping. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Yang kedua, yang paling sering kita pakai itu adalah noise. Nah, noise itu kayak bikin rambut jadi agak keriting ya. Cuman keritingnya keribu gitu ya. Nah, biasanya di rambut itu pasti selalu ada, walaupun selurus apapun rambutnya, selurus apapun rambut orang itu. Misalnya kita lihat straight hair. Nah, kita lihat straight hair, rambut lurus. Itu walaupun dia kelihatan lurus, cuman pasti tetap ada yang belok dikit ini. Ada yang belok dikit. Pasti ada. Jadi ini kelihatan dari ini juga, dari apa? Dari highlight juga highlightnya enggak ini ya, enggak soft, betul-betul soft. Karena sebenarnya masih ada noise juga sih, masih noisy juga rambutnya, masih ada belok-belok dikit gitu. Oke, jadi rambut itu strukturnya kalau noise di rambut itu pasti selalu ada, cuman dia banyak atau enggak aja sih sebenarnya. Nah, jadi kalau kita kasih langsung nih jadi begini. Terus ini ada mask juga, ini buat maskingnya. Kalau ini 0 sampai 1, 0 nggak ada, 1 ada gitu. Cuman kita bisa kasih map nanti kita coba kasih mapnya. Di sini frekuensi itu misalnya rambut curly kayak Nomi gitu ya.
Misalnya kalau kita kasih 1 frekuensinya dia jadi begini, kalau kita kasih 2 dia jadi begini, kita kasih 10 dia mungkin jadi begini. Jadi frekuensi itu berapa banyak wave-nya lah, wavelength-nya semakin sedikit tuh semakin pendek, dan wave-nya makin banyak. Gitu. Bisa coba, saya kasih 10 gitu, jadi semakin ini, semakin kacau gitu, semakin 20, semakin kacau lagi. Ini seberapa butuhnya sih. Terus magnitude-nya ini tadi, magnitude-nya itu seberapa banyak noise-nya. Kalau misalnya 5, itu semakin kacau. Ini bisa dilihat ya, misalnya magnitude-nya 1, kalau emas ini kenapa tadi 0 sampai 1 aja, karena 2 itu nggak ada. Karena ini hitam dan putih, 0 dan 1 itu hitam dan putih. Makanya bisa kita kasih map. Kita kasih mapnya di sini, karena emas itu pasti 0 sampai 1 aja. Jadi kita bisa map kan, hitam sampai putih. Cuman kalau ini magnitude, kita bisa aja kasih map, cuman nggak masuk akal. Karena kenapa? Satunya berapa itu kita nggak tahu. Jadi ini karena magnitude bisa 1000, kalau mau ngasih ya, atau mungkin 100, 1000 mungkin nanti ini juga apa crash lagi nanti. 100 jadi begini. Cuman emas enggak, emas itu 0 sampai 1, satunya itu berdasarkan magnitude-nya gitu. Ya mungkin kalau rambut lurus itu pasti ada kayak 0,1 gitu ya. Jadi ini masih kelihatan lurus, cuman ada frekuensinya mungkin bisa agak kebanyakan dikit. Nah, ini rambut lurus tuh begini. Lihat kalau nggak ada, dia betul-betul lurus. Kalau impossibly straight ya, jadi straightnya impossible gitu, nggak ada rambut yang gini. Jadi harusnya kayak gini, jadi ada sedikit gitu. Jadi bisa dilihat dia juga mempengaruhi klamnya, jadi klamnya nggak kotak lagi kayak tadi gitu. Nah, pas kita putar lightnya juga ini kelihatan individual hairnya sudah kelihatan gitu. Jadi misalnya kita kasih ke 1,5, 0,2 lah. 2. Nah, jadi rambut lurus manusia itu biasanya ujungnya begini ya. Ini udah lurus banget nih rambut manusia. Cuman ujungnya pasti begini. Noise. Terus next ada coil. Coil itu buat ngasih kayak spiral gitu ya. Jadi rambutnya ada spiralnya gitu. Cuman kalau dikasih ini terlalu banyak. Ini radiusnya kita bisa kurangin 0,1. Radius itu berapa besar ininya ya, bulatan coilnya. Jadi semakin besar tuh, jadi coilnya tuh bisa dilihat misalnya kalau dari atas begini. Perspektif ya mungkin ya. Jadi coil itu kan begini. Cuman kalau coil radiusnya besar itu jadinya begini. Jadi semakin besar radius coilnya. Kayaknya semakin besar tadi 1 itu jadi begini kayak sarang burung. 0,5 itu masih terlalu besar juga. 0,2 begini, 0,1 itu begini. Jadi ini bedanya noise tadi sama coil, itu coil kayak spring ya jadinya, kayak spiral gitu ya. Apa? Kalau nggak tahu jok motor lah, shockbreaker motor kayak per gitu kan. Jadi ini bisa dipakai, bisa enggak. Saya kadang pakai, kadang enggak si coil. Kalau butuh aja. Terus count scale ini seberapa banyak ininya ya? Countnya kita kasih 5 gitu. Semakin banyak spiralnya.
Cuman ini semua dipengaruhi sama sama resolusi hair ya. Kalau ini dilihat sebenarnya resolusi hairnya rendah. Kalau dilihat nih, ini hair sama kayak dia terdiri dari mesh kan, dari poli. Sebenarnya dia kayak poli juga sih. Jadi ini ada resolusinya tuh kurang. Jadi resolusi itu ada di modifier CV count ini. Jadi misalnya kalau biasanya saya tambahin 16 sampai 64 ya. 16 ini bisa dilihat. Jadi semuanya itu akan terpengaruh sama CV count. Biasanya ini di setup dulu sih. Biasanya saya kasih kalau rambut sedang itu 16, kalau rambut panjang tuh bisa sampai 64. Kalau rambut pendek mungkin 8 cukup. Cuman tadi 5 nggak akan cukup ya biasanya. Nah ini kalau kita lihat noise, ini berpengaruh sama frekuensinya. Jadi ke magnitude-nya kalau kita balikin ke 1, ini frekuensinya kita kasih ke 10. Nah ini kelihatan efeknya lebih kelihatan gitu. Nah, kalau kita balikin lagi frekuensinya 2, magnitude-nya 0,2. Terus coilnya ini tadi count-nya ya. Count-nya normalnya 2. Nah ini count-nya segini. Kalau misalnya saya kasih 20, jadi spiralnya itu lebih banyak. Terus count scale-nya itu ini kayak gini, semakin tinggi. Nah cuman ini ya, kalau dilihat misalnya di noise juga ada. Ini kita lupa tadi. Misalnya kita kasih magnitude-nya 1. Nah ini magnitude, ini scale. Jadi semuanya itu ada kurva scale-nya. Jadi ini semakin ke ujung kayak klam tadi ya. Jadi semakin ke ujung, yang ini tuh ujung, yang ini tuh akarnya. Jadi sekarang nih akarnya 0, efek dari noise-nya tuh di akarnya 0. Di sini efek dari noise-nya tuh di ujungnya 1. Jadi kalau saya naikin akarnya, itu akarnya juga noisy juga jadinya. Jadi frekuensinya kalau naikin 10, nah gini. Berarti dari akarnya udah keriting gitu. Cuman biasanya akarnya kita nolin ya. Biasanya rambut tuh akarnya pasti nggak lurus. Nah ini terserah sebenarnya mau ditambahin gitu. Jadi kalau cuman mau ujungnya aja yang kita tambahin jadi 50 misalnya. Jadi ini ujungnya aja yang ini lurus, terus ujungnya geret gitu. Jadi tergantung kebutuhan sih. Cuman biasanya kita pakai ini ya. Biasanya kita pakai begini. Di ujungnya aja biasanya. Terus coilnya juga count scale-nya sama. Ini kalau count scale-nya dinolin di bawahnya semakin sedikit gitu. Terus radiusnya juga. Nah ini radiusnya dari apa? Dari kira-kira kalau rambut yang ini, kita lihat. Ini radiusnya kira-kira dari sini, nih udah mulai besar ya. Cuman kalau kita tarik, ini root-nya itu melurus dia. Jadi kalau kita bikin betul-betul begini, itu root-nya jadi nggak ada coilnya sama sekali. Jadi radius, jadi scale-nya ini, semua yang namanya scale ini, scale kurva scale-nya ini bisa dicoba juga. Oke. Terus next itu cut. Cut ini motong ya, cuman di level ini noise-nya mungkin tekan ini 0,2. Terus coil-nya itu count-nya kita bikin 2. Oke. Nah, ini terakhir kita masukin cut ya. Kita coba cut. Kita masukin cut. Nah, ini cut ini buat motong, cuman di level modifier ya. Beda sama length ini. Ini tuh beda. Karena kenapa? Karena cut ini dia
bisa kita mask juga. Misalnya kita mau potong sebelah sini, terus sini panjang gitu, kita bisa paint masknya, atau kita mau bikin kayak gradasi di sini pendek, terus makin kemari semakin semakin banyak gitu, semakin panjang, sorry. Itu bisa kita map begitu ya. Nanti sama kita lihat mappingnya juga. Nah, terus di amount-nya ini ada semacam expression ya. Nanti kita lihat. Ini coba saya kasih 1. Saya kasih 1, dia habis. Nih. Saya kasih 0,2. Dipotong kira-kira 20% ya. Saya kasih 0,5, dipotong kira-kira 50%. Saya kasih 0,2. Jadi ini motongnya itu di level modifier. Cuman tadi kita lihat default-nya itu adalah ada expression gini. Nah, di XGen itu ada yang namanya expression, jadi kayak mini scripting gitu. Jadi kita nge-script dikit-dikit lah. Nah, ini kayak perintah, ini run, perintahnya run. Ini bisa dilihat di sini, saya udah jelasin dikit. Karena ini expression-nya, script-nya ini kita banyak pakai ya. Di sini ada expression. Nah, ini run 0,0,0,5 gitu. Artinya value cut-nya itu kita random dari 0 sampai 0,5 gitu. Jadi maksudnya motongnya itu dari 0 nggak motong sama sekali sampai ini sampai 0,2. Ini misalnya 0,5. Nah, dia jadi ada yang dia potong 0,5, ada yang dia potong 0, dan in between nih. Jadi ada yang dia potong 0,2, ada yang dia potong 0,3, random. Jadi akhirnya rambutnya itu ujungnya acak. Jadi nggak ada yang sama sekali. Jadi ini coba kita, teman ini nggak bisa lihat ininya aja ya. Nah, jadi ini random 0,5. Jadi ini expression, salah satu expression ya. Cuman ini paling sering kita pakai nih, random. Karena sangat-sangat berguna sih. Ini ujungnya kan jadi semakin acak nih. Semakin acak itu semakin bagus. Jadi tanpa ada cut ini semuanya hampir lurus kan ini. Kalau misalnya kita matiin semuanya, nah ini clampingnya dia bikin kayak garis lurus gitu. Terus kita kasih cut. Nah, dia langsung ujungnya kayak ada yang panjang, ada yang sedikit pendek gitu. Ini karena kita cut-nya random. Jadi ini ingat 0,0, jadi kita potong itu dari 0 sampai 0,5 gitu. Nah, expression ini juga bisa kita pakai di misalnya noise. Jadi misalnya noise ini noise-nya semuanya ada. Ini misalnya magnitude-nya kita bikin 5. Ini kebanyakan 1 lah. Ini biar enak lihatnya. Ini clumping-nya ada color preview ya. Jadi kita bisa lihat nih satu clump. Ini bisa dinyalain kalau mau lihat misalnya. Nah, ini kita lihat. Kalau nggak ada noise-nya dia luruskan ya. Nah, coba ini kita pakai noise-nya itu kita pakai tadi di mask-nya. Kita mask, itu artinya kita mau kasih random value di mask-nya. Kita kasih tadi run. Kurung, random 0,00 0 misalnya bisa cuma 0 gitu, nggak harus pakai koma, nggak harus 0,0 gitu ya, bisa langsung 0. Nah, saya mau bikin 0 ke 1. Jadi ada yang lurus, ada yang sedikit lurus, ada yang, jadi ini random. Jadi ini lebih natural, jauh lebih natural. Karena kalau ini nggak ada,
Kalau ini satu masknya itu semuanya ada, setiap helai rambut tuh eh, kena full noise gitu. Cuman kalau saya kasih ini random eh, 0,1, jadi di random 0 sampai 1 ya. Terus enter gitu. Jadi ada yang noisy, ada yang agak kurang, ada yang value-nya 0,5, ada yang value-nya 0,8 gitu. Jadi ini biasanya kita pakai ke semuanya. Terus clamping juga, clamping bisa kita mask juga. Ini kita kasih random 0,1 gitu. Ada yang enggak gitu. Nah, jadi enggak semuanya terclamp gitu. Gitu. Ini bisa, ini mungkin satu aja nih. Nah, jadi gitu. Sampai sini modifier ada yang mau ditanyain? Ada? Aman? Oke. Kalau nggak ada, kita ke masking ya, satu lagi. Oke. Xgen yang ini rata-rata hampir semuanya itu bisa di masking. Yang pertama itu yang paling obvious, itu yang paling pasti kita mau masking itu adalah, ini coba density-nya saya kasih 1000 ya, biar rambutnya kelihatan di bawah. Mungkin length-nya saya kurangin dulu. Oke. Nah, untuk masking, ini kalau density di bawahnya ada mask ya. Ini kita bisa create map di sini. Jadi di sini ada drop down-nya, kita langsung pilih create map. Ini misalnya kita mau kasih, ini dikasih nama ya biar nggak bingung. Ini density mask. Ini maksudnya masknya density ya. Terus resolusinya, karena ini ptex, jadi resolusinya kita nggak pakai 512, kita nggak pakai 1000 gitu ya. Jadi ini biasanya sih 64 itu cukup, atau 128 itu udah lumayan tinggi. Oke, kalau sudah kita create, saya biasanya senang tuh mulai dari hitam ya. Jadi ini start color nih maksudnya mulai dari warna apa ininya, uh, mapnya. Mau bisa abu-abu, bisa putih, bisa hitam. Karena dia hitam putih ya. Jadi abu-abu itu maksudnya kita start di 0,5 itu. Saya biasanya senang di black. Oke, nah ini karena belum di pen ya. Nah, ini pen-nya bisa dicek di sini di tool-nya, tool setting-nya. Ini bisa pencet ini, nanti tool setting-nya keluar ya. Jadi mumpung tadi map-nya kita pakai warna hitam, jadi kita mau pen warna putih sekarang. Oke, ini kok nggak keluar ya. Harusnya, coba kita ulang ya kali ya. Oke, kita create map. Kita mulai dari black, density mask. Terus kita create. Oke. Right. Oke. Ini sebenarnya udah ada, cuman tadi nggak kelihatan. Kita coba lagi. Biasanya kalau sudah bikin sekali itu tinggal di ini aja ya. Tinggal di pencet ini aja. Cuman saya ini nggak tahu kenapa tintingnya nggak keluar warnanya. Padahal dia bisa. Oke.
Oh, karena ini jangan lupa ya, di hide jangan ada double mesh ya. Ini tadi kita mulainya sama hitam ya, jadi harusnya keluarnya tadi begini tadi, jadi pas di apa, pas di preview itu nggak ada apa-apa, karena kita mulai dari hitam. Nah, misalnya ini saya mau bikin kayak apalah spiral gitu kan ya, saya mau rambutnya tumbuh kayak begini, terus harus kita selalu save ya di sini ya, jadi nanti keluar tombol-tombol gini. Nah, jadi rambutnya nanti tumbuhnya begini, jadi berdasarkan tempat uh, yang kita gambar gitu, misalnya mau bikin apa aja terserah gitu. Ingat harus di save dulu. Nah, jadi gini. Oke, nah ini density map. Nah, misalnya saya mau ulah, ini gradasi juga bisa ya. Jadi ini gradasi. Nah, ini di sini ada kayak gradasi gitu. Ini pen tool-nya Maya tuh hampir sama apa ya? Sama, nah ini bisa di blur ya, pakai shift blur. Oke, terus ini ada bisa ini soft brush. Nah, jadi ini kalau mau bikin kayak gradasi gitu, jadi saya mau bikin sebelah gitu ya mungkin ya. Oke, sekarang kita oke. Nah ini udah, ini dilihat tadi yang gradasi yang nggak terlalu putih, ini rambutnya jadi jarang, terus makin kemari makin full gitu. Terus kita coba di modifier. Ini misalnya noise ya, noise. Noise ini misalnya saya nggak mau ini masknya saya kasih satu semua ya. Masknya saya kasih satu semua dulu. Randomnya mungkin kita bisa taruh di sini karena random itu misalnya magnitude-nya aslinya kita suka kayak dua gini, misalnya dua, value-nya yang kita suka itu dua. Kita bisa randomin kan 0 sampai 2 gitu. Di sini bisa 0 sampai 2. Jadi magnitude-nya 0 sampai 2 gitu. Itu bisa. Frekuensi juga gitu, kalau misalnya ada yang mau ngurangin random gitu, frekuensinya juga bisa. Terus masking ini, nah kita mask, coba kita create map. Nah ini noise mask ya. Dinamain biar nggak bingung mana gitu. Saya mau mulai dari black juga sama. Ini nggak ada noise sama sekali ya. Saya mau noise-nya cuman ada di sini. Asal gitu. Oke, kita save. Nah, ini kelihatan noise-nya sekarang cuman ada di area yang saya pin aja. Nah, ini juga bisa dipakai di coil, bisa dipakai di cut juga. Semua bisa di map kalau di action yang ini. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Pak, kalau itu di delete history hilang gitu ya? Nggak ada delete historian. Mesh-nya nggak boleh di delete history, sorry. Karena dia nggak ada history sebenarnya. Cuman dia jangan di delete history karena nanti bind-nya apa, hubungan link antara mesh dan ver-nya itu nanti hilang. Jadi mesh-nya tuh nggak boleh di delete history karena historinya nggak ada di sini. Maksudnya historinya nggak ada yang numpuk-numpuk bikin berat gitu, nggak ada. Jadi historinya cuma satu, historinya tuh dan nggak ada di sini. Historinya tuh cuma link antara mesh dan ver-nya. Jadi nggak boleh di delete history.
Ada lagi yang lain? Boleh dijelasin ulang yang tentang ini, Bang, apa yang tadi yang save sama paintable texture map itu kayaknya stepnya lebih rumit ya yang itu ya tadi ya. Saya lagi Bang, tolong jelasin Bang. Oke, kita coba lagi. Nah, jadi ini misalnya density ya, yang paling gampang mungkin. Ini coba kita reset slider. Nah, ini udah nggak ada mapnya, udah hilang ya. Oke, nah, ini coba kita bikin map lagi. Cara bikin mapnya di sini di semua di semua atribut sih sebenarnya. Kalau di XGen ini di semua atribut ada drop down ini. Kita bisa bikin map di mana aja sebenarnya. Nah, langsung kita create map ya. Create map. Nah, cuman dikasih nama aja sebenarnya gampang juga. Nggak ribet sebenarnya. Density mask. Terus kita mulai, saya biasa mulai dari black, tapi terserah kalau mulai dari white. White itu semuanya nanti ada ya. Black itu semuanya nggak ada. Jadi saya senang mulai dari nol gitu. Nah ini tadi masih sisa map yang lama ya. Harusnya cara bikinnya sama. Nah ini harusnya kalau kita mulai dari black, jadinya kayak begini. Nah terus kita paint-nya pasti dikasih langsung ini paint tool-nya Maya. Cuman untuk mengakses settingnya itu ada di sini. Ini ada di dokumentasi ada. Di materinya ada. Nah ini buat show ini tool setting ini. Jadi tool setting ini buat memperlihatkan setting paint tool-nya ini. Jadi brush-nya bisa dipilih ini yang keras, ini yang soft gitu. Jadi bisa dicoba sendiri. Ini warnanya hitam atau putih. Jadi warnanya cuma ada hitam atau putih ya. Cuman bisa hitam atau putih. Terus ini bawahnya ada flat. Flat ini kayak warnain aja semua. Misalnya putih, ini warnain putih semua. Ini warnain hitam semua. Flat paint gitu. Oke, terus kalau di save ini nggak akan ada apa-apa. Nih coba saya tulis misalnya BA14 misalnya. Kelas ya. Terus kita save. Udah, ini paint-nya, map-nya langsung kesimpan. Jadi nggak harus diapa-apain. Ini langsung kesimpan di sini. Jadi tandanya sudah ada map-nya, ini udah keluar ya. Jadi di yang lain nih, kita bisa lihat. Yang lain masih slider. Yang ini sudah ada map-nya. Cuman gitu aja sih map. Harusnya enggak. Berarti kan tadi kan saya nyoba nih ngikutin langkah-langkahnya. Tapi kalau misalnya pas waktu di float kan hitam semua tadi Bang. Terus tapi di tempat saya tadi nyoba masih muncul rambutnya itu berarti ada langkah yang salah kah? Belum di save. Belum di save ya? Oh. Ya, jadi kalau map itu kita mau bikin apa-apa, itu kayak harus di-apply dulu, di-apply gitu, di-save map-nya. Jadi misalnya nih saya tulis putih, ini nggak akan, ini kalau saya ganti toolnya dia nggak akan nambah rambut di sini, harusnya kan dia nambah sampai saya save gitu. Ya misalnya saya hitamin flat semua gitu, ya masih ada ini sampai saya save gitu. Jadi ingat harus selalu save ya, harus selalu save gitu. Cuman kalau udah keluar mau akses lagi ini tinggal pencet nih paint. Ini mau lanjutin paint-nya boleh. Tuh, mau save gitu. Nah, bisa gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Aman? Aman. Oke. Kalau aman,
Bisa dicoba dulu sampai familiar sih. Dicoba aja sampai familiar sama Exchange. Bikin apa aja gitu terserah. Besok kalau ada yang mau ditanyain, besok pagi kita masuk, kita tanyain, terus kita langsung ke kayak simple task gitu ya, kayak simple kayak praktek simple gitu. Kita mulai simple dulu, jangan takut. Jadi yaudah, ini bisa dicoba dulu ya. Oke. Ini kita tutup dulu. Kalau nggak ada pertanyaan bisa dicoba. Nah, besok kalau ada pertanyaan tanyain aja. Oke. Oke, Mas.